Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Manusia secara gharizah, secara kodratinya senantiasa tidak bisa terpisah dari yang lainnya. Artinya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk ijtimai, dan ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah berfirman, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min zakarin, dari seorang laki-laki, aw unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, dan menjadikan kamu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal satu sama lain. Nah, ayat ini menegaskan bahwa manusia itu secara fitrah, sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala, bersifat sosial, artinya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Oleh karena itu, hidup berjamaah atau berkelompok itu sudah menjadi keniscayaan bagi setiap manusia, karena tidak ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang pasti itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari mulai sandang, papan, pangan, dan lain sebagainya, itu tidak terlepas dari bantuan-bantuan orang lain. Karena manusia tidak bisa hidup menyendiri. Nah, dari ikhwatu iman rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain secara fitrah sudah merupakan sunatullah bahwa manusia itu adalah makhluk yang bersosialisasi dengan yang lainnya, secara dalil pun kita pun dituntut untuk berjamaah di dalam kehidupan beragama dan lain sebagainya. Berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran, salah satunya diantaranya adalah di dalam Quran surat As-Saff. Allah menyatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan bersaf. Artinya berjuang itu dengan berjamaah, bersaf-saf, tidak sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kekuatan berjamaah itu akan lebih besar daripada dilakukan dengan secara sendiri-sendiri. Di dalam ibadah pun sama, contoh di dalam sholat. Ketika kita sholat, melaksanakan sholat sendirian dengan sholat berjamaah, itu pahalanya akan lebih besar berjamaah daripada sholat munfarid. Ini mengindikasikan bahwa berjamaah itu harus kita lakukan. Nah, setelah kita mengetahui, menyadari pentingnya berjamaah, berkelompok, maka selanjutnya kita harus meningkatkan dengan kehidupan kita dalam berjam'iyah. Setelah berjamaah, maka kita harus berjam'iyah. Kenapa? Karena dengan berjam'iyah, kehidupan berjamaah itu akan lebih tertata, akan lebih jelas, imarahnya sudah jelas. Apabila kita hidup dengan berjam'iyah, artinya di situ ada nizam yang ditaati, aturan-aturan yang ditaati. Ketaatan kita terhadap pimpinan yang kita angkat baiatnya, maka di sanalah
keteraturan hidup berjamaah itu akan semakin kokoh dan semakin kuat. Sehingga ketika berjuang secara berjamaah dan berjam'iyah, kekuatannya akan lebih besar daripada berjuang dengan sendiri-sendiri. Itu terbukti di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berjuang dan mengkoordinir para sahabat, mengomando para sahabat dari Muhajirin dan Ansor, ternyata kekuatannya lebih besar daripada berjuang dengan sendiri-sendiri. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Oleh karena itu, pada saat ini banyak tantangan-tantangan dakwah yang tidak mungkin kita hadapi dengan cara sendiri-sendiri, kecuali dengan berjamaah dan berjam'iyah. Dengan cara berjamaah dan berjam'iyah, kekuatan kita akan semakin besar dan akan semakin luas jangkauannya ketika kita hidup dalam ruang lingkup jamaah dan jam'iyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, dan kita menyadari bahwa hidup kita itu harus berjamaah dan harus berjam'iyah, karena itulah nilai hidup kita akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemanfaatan diri kita akan lebih terasa oleh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan umat secara umum. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.